mengembangkan mikroba, bionuklir, buat QRR, stok QRR habis, mau bikin lagi. Habis bagi-bagi mulu. Bagi hadir, alhamdulillah. Oke, monggo. Kalau sudah siap semua, kita mulai ya. Kita mulai. Tapi saya menerangkan pakan secara umum ya, secara umum aja. Ya. Jadi kalau yang khususnya pada dasarnya sama kok, ya, pada dasarnya sama aja tuh. Ini sedikit dengan trik gimana caranya agar nanti perkembangan ikannya bisa lebih cepat. Ya, kalau misal contoh, misalkan kalau bisa lele biasanya misalkan dari ukuran 45 atau 46 atau 57 biasa misalkan anggaplah 90 hari, ini bisa jadi 50 hari. Kalau kita alhamdulillah sudah sampai 45 hari ya. Monggo. Terus kalau untuk nila kan biasanya kan rata-rata orang 4 bulan sampai 5 bulan ya. Nah, mudah-mudahan ini 3 bulan bisa nyampe. Jadi lebih cepat pertumbuhannya ya. Jadi perputarannya bisa lebih cepat juga tentunya ya kan. Nah, terus gimana triknya? Insyaallah ya malam ini kita bahas bareng-bareng ya. Kita ngobrol. Sudah siap? Kalau sudah siap, gini. Pemahaman dulu ya sebelum kita berbicara gimana cara bikin pakannya ya. Pemahaman itu gini. Pada dasarnya ikan itu dibagi jadi dua kelompok besar ya, dua kelompok besar. Yang pertama itu ikan yang bersisik dan yang kedua ikan yang tidak bersisik. Ya. Contoh ikan bersisik itu kayak ikan nila, ikan emas, ya, ikan mujair, ikan gurame. Kalau ikan yang tidak bersisik ya kayak lele, patin, belut, sidat yang tidak bersisik. Apakah perlakuannya sama? Pada dasarnya kalau untuk dipakan sama, hanya beda di perlakuan aja ya. Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda tentunya. Ya. Nah sekarang gini, yang harus dipahami oleh teman-teman ya, setiap jenis ikan itu punya habitat masing-masing yang dalam artian begini, punya hal tertentu yang memang cocok untuk dia hidup. Contoh misal di ketinggian air aja, kalau kita kan misalkan pelihara di kolam ya, nggak semua jenis ikan tinggi kayak kolam ini sama, nggak bisa. Contoh gini, misal kayak ikan nila itu bagusnya apa coba? Bagusnya airnya hangat, tidak lebih dari 50 cm ketinggiannya ya, ketinggian airnya. Itu pun dengan ikan mas. Bahkan ikan mas itu kalau bisa itu ketinggian kolamnya cukup sekitar 35-40 cm aja sampai panen. Kenapa? Semakin badannya terkena hangat sinar matahari akan semakin cepat pertumbuhannya. Itu misalnya satu contoh gitu kan. Beda, tapi ada juga yang harus agak dalam. Yaitu dari jenis ikan besar seperti gurame. Terus kalau di Sunda ada yang namanya sepat siem ya, ikan sepat. Yang bersisik ini kan. Nah, kalau untuk ikan jenis yang tidak bersisik, nah itu karakteristiknya apa? Dia wajib hangat airnya yang pertama. Terus yang kedua, dia suka dengan media yang tidak terlalu luas, terlalu lebar. Semakin sempit itu semakin bagus untuk ikan yang tidak bersisik ya. Ini hal-hal karakteristiknya harus dipahami ya. Jadi kita berbudidaya ikan, kalau karakteristik masing-masing ikan kita nggak paham, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak seperti diharapkan. Walaupun pakannya bagus, nutrisi bagus ya, tapi ketika hal-hal yang mendukungnya tidak kita perhatikan, nanti tidak sesuai dengan harapan kan kita. Contoh gini. Semisal jenengan pingin budidaya lele misal ya. Tadinya misalnya sudah punya kolam nih, diisi dengan ikan nila. Bagus, tapi ketika diisi dengan lele kok nggak bagus. Nah, ternyata bisa di satu babat ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi. Ketika dataran menengah ke atas ya. Udang nanti sebentar. Kita yang ini dulu ya, ikan ini. Udang nanti. Ketika kita budidaya yang tidak bersisik, satu hal yang harus dipahami. Jangan sekali-kali budidaya di dataran menengah ke atas. Bisa tumbuh, bisa. Mau lele, mau patin, ya, mau belut, mau sidar. Bisa hidup insya Allah. Tapi perkembangannya itu nanti akan tidak sama ketika dia dibudidayakan di dataran menengah rendah. Ya. Nah, ini harus dipahami. Jadi jangan memaksakan diri ketika kita misalkan lokasi kita ada di dataran tinggi, misalkan up lah di atas 600 dpl ya. Kita mau maksain pelihara lele, jangan harap bisa pertumbuhannya secepat kalau kita di dataran rendah. Ini harus dipahami ya teman-teman. Ya. Banyak asal ikut-ikutan aja kan. Padahal dia misalkan di dataran tinggi agak dingin. Kenapa? Karena gini. Masing-masing ikan itu punya karakteristik. Saya bilang tadi kan, ketika ikan tidak bersisik, maka dia harus hangat. Otomatis saat dataran menengah ke atas itu nggak cocok buat mereka. Kenapa? Akan menghambat pertumbuhannya. Alasannya kenapa? Karena gini, sebagian pakan yang kita berikan, ya, unsur yang terserap dari proteinnya, karbohidratnya, ya, itu malah nanti dipakai untuk apa? Sebagian dipakai untuk menghangatkan tubuhnya, untuk metabolismenya. Ujung-ujungnya, sebagian proteinnya, sebagian karbohidratnya, sebagian lemaknya, dan lain-lainnya dipakai buat metabolismenya dia, mempertahankan dia, hidupnya dia
cuaca yang tidak seimbang, tidak sesuai untuk pertumbuhan dia, daerah dingin. Makanya jangan heran ketika pelihara lele, pelihara patin, ya, pelihara sidat di dataran tinggi lama apa ya pertumbuhannya. Ini harus dipahami. Terus caranya gini, jenengan atau harus punya minimalnya satu alat termometer air, itu mutlak harus punya. Ya. Ini hal yang sangat mendasar, yang banyak kekeliruan atau kesalahan fatal mendasar di teman-teman yang budidaya di perikanan. Apa? Nggak punya pH meter air. Atau yang kedua, nggak punya termometer air. Lucu. Ya. Kan lucunya. Ya iyalah, itu kan dua alat itu yang memang luar biasa pengaruhnya nanti. Gimana kita tahu malam ini, nanti pagi atau dini hari suhunya berapa kalau kita nggak punya termometer? Kalau punya termometer itu. Ya. Itu pun sama bagaimana kita tahu pH-nya berapa, 6, 7, apa 8, apa 9, atau sebaliknya 4 atau 3, ketika kita nggak punya apanya pH meter airnya. Jadi dua alat itu mutlak wajib dipenuhi atau wajib dimiliki ya, kalau kita ingin budidaya di perikanan. Kalau dua alat itu nggak ada, udah gambling banget itu. Ya. Ayah aja kalau pelihara itu ya, mau nggak mau harus. Kenapa? Karena gini, saat pH di bawah 5, pH air jadi bawah 5, maka mikroba patogen itu berkembang. Begitupun sebaliknya, saat pH di atas 7,5, mikroba patogen pun sama berkembang juga. Ya. Jadi pH harus dijaga antara 6 7, insya Allah. Apa? Mikroba patogen tidak berkembang. Sepele kelihatannya, tapi luar biasa. Ya. Makanya kalau ketika kita budidaya kemudian banyak kasus ikan kita sakit lah, anulah, itu gara-gara hal-hal sepele tadi. Ya. Kemudian kalau untuk suhu pun sama, ya. Terus perhatiin, ketika dataran tinggi jangan sekali-kali kita budidaya ikan yang tidak bersisi. Bisa walaupun hidup itu akan lama nanti perkembangannya. Bisa sampai 3 bulan untuk lele aja nanti perkembangannya bisa untuk panen. Ya. Jadi ketika ya ajarkan SOP budidaya lele 45 hari dulu pernah saya ajarkan itu. Kok ya nggak bisa harusnya? Antum di mana? Oh ternyata daerah dingin ya masalah nggak bisa. Semua faktor penunjang harus benar-benar diperhatiin itu. Jangan memaksakan diri. Ketika nggak memungkinkan ya jangan paksa. Carilah apa? Ikannya bisa sesuai di masing-masing. Ya, dataran tinggi apa, dataran rendah apa, menengah apa. Ya. Jangan memaksakan diri di situ. Nggak boleh. Kenapa? Ya ujung-ujungnya kan kita ini budidaya kan kita mau bisnis toh, mau cari untung, ya. Jadi jangan gambling, jangan ikut-ikutan kan gitu. Oke, saya dipahami ya. Ini dasar hal yang paling mendasar ya. Jadi yang pertama, usahakan punya alat pH meter air sama sama termometer air. Itu harus punya, mutlak. Kalau mau berbisnis di budidaya perikanan, nggak boleh nggak punya, harus punya ini. Pertama itu. Yang kedua harus paham jenis ikan apa yang akan kita sesuaikan dengan wilayah jenengan masing-masing. Ya, dataran rendah yang tidak bersisik boleh, yang bersisik juga boleh. Tapi ketika dataran tinggi, jangan sekali-kali budidaya yang tidak bersisik, repot nantinya. Ya. Itu hal yang kedua. Terus yang ketiga apa? Pakan nutrisinya harus tercukupi. Secara umum untuk ikan butuh protein tinggi di atas 30 untuk ikan yang bersisik. Tapi untuk ikan yang tidak bersisik lebih tinggi lagi kebutuhannya. Minimalnya harus 33 up ya. Idealnya 35 proteinnya. Protein kasarnya maksudnya gitu. Ini yang 3 hal utama yang harus diperhatikan. Ya. Karena ketika yang 3 itu kita nggak bisa sesuai dengan yang diharuskan, maka siap-siap kita akan banyak masalah nanti ketika budidaya. Ya. Contoh, pakan sesuai dengan standar, misalkan anggaplah 2-3% per bobot. Tapi kenapa ya airnya kok cepat bau? Ya. Nah itu bisa terjadi kasus kenapa? Kasus 1, pH airnya nggak beres, bisa rendah, atau bisa sebaliknya bisa tinggi. Yang kedua apa? Perbedaan suhu siang, malam, dini hari ekstrim, terlalu tinggi, terlalu jauh. Itu salah satu penyebabnya. Ya. Jadi nggak sembarangan ini, nggak salah-salah. Jadi makanya 3 faktor yang barusan itu mutlak harus dipahami dulu dan harus dipunyai. Ya. Harus paham. Kalau nggak, siap-siap gambling. Ya. Gambling budidayanya nanti. Ya. Maksud hati kita ingin cari kelebihan dari untung, ini malah buntung kan gitu. Ya. Gara-gara hal sepele tadi. Ya. Ya lanjut. Gini, untuk budidaya ikan tadi ya, anggaplah yang pertama kita sudah punya peralatan tadi. Yang kedua, oke lah kita budidaya sesuai dengan keadaan lingkungan masing-masing untuk dataran rendah, dataran tinggi ataupun dataran menengah ya. Nah sekarang kita berbicara malam ini, gimana sih ya pakan yang pas agar pertumbuhan ikan bisa maju atau bisa lebih cepat dari yang biasa. Misal, yang biasanya lele 90 hari bisa 50 hari, bahkan bisa sampai 45 hari. Alhamdulillah ya pernah sampai 45 hari ya panennya. Jadi 2 kali lebih cepat dari pertumbuhan biasa. Ada rahasianya? Ada. Malah ini buka rahasianya. Silakan dicatat. Rahasianya gini. Jadi yang pertama, saya tidak berbicara bikin pakan apa aja ya, enggak. Yang jelas ini aja. Apapun bahannya, bahan pokoknya, usahakan hitungannya protein kasarnya, PK-nya itu minimalnya 31. Yang kedua, karbohidrat itu minimalnya antara 4 sampai 6%. Oke.
Kemudian lemak itu nggak boleh lebih dari 5%, 4 sampai 5%, maksimum itu 5% untuk lemaknya. Kita ulangi. Proteinnya minimal 30%, minimal, bagusnya 35 ya. Kemudian karbohidrat itu maksimal 5%, idealnya itu 4. Itu karbohidratnya 4 sampai 5%. Lemak pun sama, antara 4 sampai 5%. Ya, itu harus dihitung. Jadi mengenai bahan baku ya monggo tinggal dihitung aja nanti ya. Yang penting endingnya pK-nya minimal 30, karbohidratnya 4 sampai 5, begitu pun lemaknya 4 sampai 5. Nggak boleh lebih dari itu ya. Nanti tinggal dicukupi dengan tambahan yang lain, vitaminnya, mineral dan lain-lainnya. Mineral cukup 2% aja, vitamin cukup 1% ya. Bisa dipahami. Itu hal mendasar untuk pakannya. Mau bikin sendiri monggo, mau beli jadi juga monggo. Oke, lanjut sekarang. Terus gimana ya triknya agar nanti ikan bisa lebih cepat? Begini caranya. Anggaplah jenengan sudah punya pakan dengan protein misalkan 33 misalnya, ya, protein kasarnya. Terserah lah, mau merek apa, mau bikin sendiri terserah. Yang penting komposisinya harus seperti itu. Awas ulangi ya. Lemak pun nggak boleh lebih dari 5% lemak, kandungan lemaknya. Terus kandungan karbohidrat nggak boleh lebih dari 6%. Kenapa? Kalau lemak terlalu tinggi di atas 5%, itu nanti fungsi hati sama apa namanya organ pencernaan itu akan terganggu, nggak bagus nanti buat ikan. Begitu terus sama karbohidrat tuh nggak bagus ya. Terus EM-nya itu minimalnya harus 3.200 energi metabolismenya. Untuk EM bisa diakali dengan penambahan CPO ya, bisa penambahan minyak nanti, minyak ikan kayak mau apa terserah ya. Jadi ulangi ya. Standar umumnya, awas standar umum pakan pK-nya minimal 30, protein kasar 30% maksudnya. Karbohidrat minimal 4, maksimumnya 6. Terus lemak minimalnya 4, maksimumnya 5. Ya. Mineral itu cukup 2%, vitamin 1%, nanti terus untuk energi metabolisme nanti dihitung aja ya. Enggak pakai persentase tapi dihitung, yang penting endingnya energi metabolisme tersebut harus 3.200. Kenapa ya EM-nya harus 3.200? Gini, ikan itu nggak diem, dia bergerak terus. Ya. Beda dengan ayam, dengan unggas, beda dengan sapi, dengan kambing. Ikan itu bergerak terus, otomatis dia membutuhkan energi metabolisme yang tinggi. Saat kurang dari 3.200, maka kebutuhan energinya, kalornya akan diambil dari nutrisi yang lain, diambil dari protein, diambil dari karbohidrat, diambil dari lemak. Ujung-ujungnya terganggu pembentukan selnya. Ya. Jadi nggak gede, lama gede. Selama ini jarang sekali orang perhatikan itu. Bisa dipahami ya. Jadi nggak boleh sembarangan sini kalau ingin hasilnya bagus. Oke ya, anggaplah kita sudah punya pakan yang komposisinya seperti tadi ya. Nah itu kalau komposisi yang tadi itu insya Allah nanti hasilnya standar umum, belum luar biasa, belum bisa perkembangan ikannya itu bisa dua kali lebih cepat ya. Artinya ya tetap misalkan lele ukuran 46 ya panennya di umur 90 hari, bahkan bisa sampai 100 hari. Belum bisa nyampe tembus di 45 atau 50 hari ketika pakan yang tadi ya. Apapun sistemnya, mau apa pun bodo amat istilahnya, mau bioplok kayak mau mau teknik-teknik yang lain ya. Mau kolam bundar kayak mau kolam terpal, kayak kolam tanah, kolam tembok ya. Itu hanya media aja. Tapi yang paling pokok apa tadi? Ya itu tadi. Pakan standarnya harus seperti tadi plus. Nah, ini plusnya. Plusnya apa? Jenengan harus bikin nutrisi khusus untuk ikannya. Agar apa? Agar perkembangannya bisa 2 kali lebih cepat daripada standar orang. Ya. Nah, nutrisinya kayak gimana ya? Nutrisinya gini. Silakan catat kalau mau. Ya. Bikin sendiri aja. Nggak usah minta beli ke ayah. Aku udah pusing. Untuk kebutuhan sendiri aja ini hari ini ayah harus bikin 2.500 gitu. Untuk keperluan kita sendiri aja udah keteteran gitu ya. Jadi bikin sendiri aja dengan ya. Pengalaman ayah alhamdulillah ini bisa lebih cepat 2 kali lipat ya. Bahannya tadi tulis. Bahan untuk pembuatan nutrisi khusus untuk ikan, apapun jenis ikannya sama ya. Siap? Catat sudah? Siap belum? Karena ayah nggak ulang. Mana nih nggak ada yang ngomong, nggak ada yang jawab. Ayo. Kalau sudah siap, monggo tulis. Dan ini jangan nanya, ya boleh diganti nggak? Jujur aja, ini yang ayah terangin pengalaman ayah yang paling bagus. Artinya ayah pernah nyoba dengan berbagai macam bahan ya, bahan A, B, C, D, E, wis tak cobain dan ini yang paling bagus. Jadi jangan nanya boleh diganti nggak gitu ya. Ya wis aku biar ayah aja yang pernah nyobain ya. Semuanya pernah ayah coba. Karena gini, yang ayah sampaikan, yang ayah sharekan itu biasanya ya itulah yang terbaik selama ini dari pembuktian yang ayah lakukan gitu. Jadi nggak perlu nanya lagi ya boleh ganti nggak kan gitu ya. Jadi banyak kan teman-teman sering banyak lagi. Ya boleh gantikan dengan apa? Aku wis tak cobain ini yang paling bagus gitu maksudnya. Tulis 1. Itu kacang kedelai. Kacang kedelai. Ayah berbicara satu paket ini untuk 20 liter. Jenengan boleh nanti konversikan ya tergantung kebutuhan. Oke. Mau Mau bikin separohnya 2 kali lipat tergantung berapa populasi ikan yang jenengan pelihara kan. Ayah berbicara untuk per 20 liter. Ya. Ulangi, ini untuk per 20 liter ya.
Kacang kedelainya 1 kilo. Silahkan ditulis. Kacang kedelainya 1 kilo. Kacang hijau setengah kilo. Kalau jenengan kacang kedelai nggak ada, bisa diganti dengan kacang tanah, boleh. Ya. Boleh diganti dengan kacang tanah. Tapi saran ayah kacang kedelai. Saran ayah kacang kedelai. Ulangi, kacang kedelainya 1 kilo. Kacang hijaunya setengah kilo, taruhnya. Sudah? Kalau sudah, jenengan pilih salah satu. Boleh pakai ikan lele, boleh pakai ikan gabus, boleh pakai belut, boleh pakai ikan mujair atau nila. Pilih salah satu. Monggo yang mana aja ya. Kalau yang dibicara ya dari yang dipilih tadi yang tadi mana yang paling bagus? Ikan belut yang paling bagus. Cuma harganya mahal, larang. Mahal ya. Kasih aja harganya 70.000 per kilo ya. Tapi terserah jenengan. Ya. Jadi ulangi ya. Boleh ikan lele, boleh ikan belut, boleh ikan gabus, boleh ikan keluarga mujair ya. Boleh mujair biasa, boleh ikan nila biasa, boleh. Silakan pilih salah satu yang mana. Itu 1 kilo tanpa kepala, artinya dihitung dagingnya saja. Ulangi, ikan lele boleh, ikan belut boleh, ikan gabus boleh, ikan mujair boleh, itu 1 kilo. Semuanya diambil kecuali empedunya buang. Ya, empedunya dibuang. Kalau punya mesin giling aja kepala-kepalanya. Oke, paham? Kalau nggak punya berarti dipilih, ambil dagingnya aja. Ulangi, kalau punya mesin giling aja kawan semuanya. Tulang-tulangnya, satu cucuk-cucuknya, kepala-kepalanya, boleh kalau punya mesin giling. Tapi kalau nggak punya ya dipilet berarti, diambil dagingnya aja. 1 kilo sudah. Ulangi dari awal. Kacang kedelainya 1 kilo, kacang hijaunya setengah kilo. Oke, ikan lele, belut, atau gabus atau ikan mujair itu 1 kilo. Sudah. Itu bahan yang selanjutnya. Itu kalau ada, tapi ini nggak wajib. Tapi kalau ada ini lebih bagus ya. Kalau ada alpukat tambahin, kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Tapi kalau ingin bagus sempurna itu pakai tambahin alpukat. Daging alpukat yang sudah matang setengah kilo dagingnya saja. Ya. Kalau lele bisa yang ukurannya tidak susah bisa dilakukan ya untuk ayah nggak peduli mau segede kelingking kek, mau yang 1 kilo 1 kek, 1 kilo 2 silakan aja ya Kang Buyung Abdul Qadir. Monggo silakan. Ukurannya terserah jenengan. Jadi ukuran yang penting bobotnya 1 kilo wis titik ya. Oke lanjut. Tali aku. Tadi apa? Alpukat ya. Alpukat boleh pakai boleh tidak. Kalau ingin lebih bagus sama kacang tanah sama Kang Boy. Kacang tanah sama 1 kilo ya. Ulangi. Lupa lagi aku tadi barusan sampai mana. Alpukat boleh pakai boleh tidak. Tapi kalau ingin sempurna pakai setengah kilo ya. Terus nah ini lanjutnya telur boleh pakai telur ayam, boleh pakai telur bebek, boleh pakai telur ayam ras, ayam broiler. Cuma ada perbedaan. Kalau jenengan pakai telur ayam broiler itu harus 5 butir. Oke. Kalau untuk telur ayam broiler itu 5 butir. Kalau untuk ayam kampung ya itu 3 butir. Kalau bebek itu 2 butir. Ya boleh nggak lebih. Misalkan bebeknya 3, ayam kampungnya 5, telur ayam broilernya jadi 10 boleh. Lebih bagus lagi, tapi kan mahal. Jadi cukuplah bebek 2, kalau ayam kampung 3, kalau ayam ras itu 5 ya. Sudah? Kalau sudah nanti air kelapa 5 liter minimal, lebih banyak lebih bagus. Air kelapa dadakan ya. Air kelapa. Sampun. Air cucian beras 5 liter wajib, nggak bisa ditawar, harus. Ada cucian beras ya. Air kelapa 5 liter, air cucian beras 5 liter. Ya, air cucian berasnya 5, air kelapanya 15, monggo. Kan nanti totalnya 20. Oke. Punya ini batas minimal ya, minimalnya. Tapi kalau air cucian beras itu mutlak harus minimal 5 liter air cucian beras. Awas, air cucian beras itu diambil dari beras 1 kilo, airnya 1 liter. Berarti 5 liter itu diambil dari mencuci beras berapa? 5 kilo, ya. Jadi kental. Itu nggak bisa ditawar, nggak boleh diganti ya air cucian beras. Kalau air kelapa yang nggak ada ya wis nggak apa-apa ya. Tapi yang bagus ada ya. Bagus ada. Kita air cucian beras mutlak harus wajib ya. Sudah? Gula merah, gula aren, bukan gula merah, gula aren 1 kilo. Nggak bisa, Kang Boy. Ya gini, kalau tepung beras itu dia hanya mengandung karbohidrat, ngambung pati. Ayah nyuruh pakai air cucian beras, ayah mau ngambil B3-nya, bukan ngambil karbohidrat. Paham, Boy? Boy Mukhlijan, Aceh. Jadi kenapa ayah wajibkan air cucian beras? Karena ayah mau ngambil vitamin B3-nya sebetulnya, ya. Bukan ngambil
karbohidratnya, ya. Apa beda di situ. Bisa dipahami? Ya, baik. Nanti aku buka rahasianya dikit. Kok kenapa harus ada cucian beras itu tadi? Kenapa? Gini, 100% bisa sampai pencernaan nutrisi terserap kalau B3-nya tercukupi. Kalau vitamin B3-nya kurang, maka penyerapan bisa di bawah 80%, 70%. Alhasil ikannya lama gedenya, walaupun pakannya sama. Bisa dipahami boy, itu sebetulnya ya. Intinya ada di situ. Jadi yang ambil vitamin B3 aja sih. Kenapa? Karena vitamin B3 tidak dijual, nggak ada jualannya. Ya. Jangan nyari ke apotek mana aja sejagat tuh nggak bakalan ada yang jualan vitamin B3. Paham boy sekarang? Itu alasannya ya. Makanya nggak boleh diganti. Bislah, makanya mau lah. Saya lanjutin. Lupa lagi di aku. Apa tadi? Air kelapa minimal 5 liter ya. Air cucian beras 5 liter, oke. Gula arennya 1 kilo. Sisanya 10 liter lagi air biasa aja ya. Tapi nggak boleh air pam. Nggak boleh ya. Mau pakai air yang bagus apa? Yang paling bagus air hujan yang langsung ditadahi sendiri pakai wadah. Kalau ada hujannya. Kalau lagi ada hujan, kalau nggak ada hujan jangan. Ya jelek-jeleknya pakai air sumur ya. Kalau ingin lebih bagus lagi, ketika ada hujan, ambil waskom, taruh di tengah-tengah lapangan, ya, atau taruh di pekarangan, ya, yang langsung masuk ke waskom itu yang dipakai, nah itu yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus. Kalau ada, kalau enggak ya bisa air sumur aja. Tapi yang penting jangan air pam ya, nggak boleh. Bisa dipahami habis itu. Gimana? Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, oke, lanjut. Nah, ada lagi yang terakhir, roternya. 1 gelas 250 ml minimal rotor yang sudah dikembangkan ya. Oke, pakai rotor ini ulangi ya dari awal. Kacang kedelai 1 kilo. Kalau nggak ada kacang kedelai boleh diganti kacang tanah, tapi sama 1 kilo. Kacang hijaunya setengah kilo. Ikan belut, ikan lele, ikan gabus atau ikan dari keluarga jenis mujair 1 kilo. Awas, empedunya buang. Yang ketiga, yang keempat, kalau ada alpukat, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau bisa ada ya. Itu cukup setengah kilo. Kemudian tadi apa? Air kelapa. Air kelapanya 5 liter. Air cucian beras 5 liter. Kemudian gula aren 1 kilo. Kemudian roternya 250 ml. Ya pokoknya manut ya, ambil pangkalan. Kenapa? Ya telur. Telurnya belum tersebut. Ahmad salah. Telur ayam boiler 5, telur ayam kampung 3, kalau telur bebek cukup 2. Abelia pangkalan kerinci justru itu kenapa? Pemecahan mikroba akan bagus kalau di pH 4-5. Makanya kenapa ayah sarankan kalau ada pakai air hujan. Ya, itu pokoknya manut ya. Ya udahlah itu urusan ayah kalau masalah penelitiannya. Kalau ada itu juga. Kalau nggak bisa ya wis kata ayah juga pakai air sumur aja. Apa-apa. Tapi kalau ada air hujan yang bagus malah. Ya lanjut. Sudah ya mau ya. pH itu di 4 sebetulnya. Itu yang paling ideal untuk proses ini. Ya wis, udahlah, enggak usah diperdebatkan dulu ya. Telur sudah, itu sudah. Nah, yang terakhir telurnya 1 kilo telurnya. Siti Rubaya, air itu kalau misalkan air kelapanya cuma punya 5 pas-pasan, air hujan beras pas-pasan cuma punya 5, berarti sisanya kan pakai air biasa, boleh air sumur, air hujan. Kalau air kelapa punya 10 liter atau 15 liter, air hujan beras 5, kan udah cukup, nggak usah pakai air yang sumur dong. Ngerti nggak maksudnya? Mbak Siti Rubaya. Kalorinya 1 kilo ya, daun kelor. Ya, daun kelor nggak punya, nah ini masalah. Kalau daun kelor nggak punya, jenengan harus masuk vitamin B1, sekali lagi. Daun kelor 1 kilo. Jika nggak ada daun kelor, bisa diganti. Vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, ya, itu masing-masing 100 butir. Oke? Kalau kelornya nggak punya. Kalau yang susah kelornya, wis bisa tambahin itu ya. Vitamin B1, B6, B12. Itu masing-masing 100 butir. Yang kandungannya 50 mg per butirnya. Awas, tiap merek nggak sama. Itu yang 50 mg itu biasanya dari merek IP itu 50 mg. Karena ada yang cuma kandungannya 25, bahkan ada yang cuma 5 mg. Harus hati-hati. Lihat di komposisinya ya. Nah, vitamin B1 itu yang sebutirnya kandungannya 50 mg. Ya. Terus vitamin C juga harus ada masuk, vitamin D juga harus masuk. Semuanya masing-masing sama 100 butir. Kalau nggak pakai kelor. Tapi kalau pakai kelor 1 kilo itu nggak butuh. Bisa dipahami. Bisa? Oke. Oke, lanjutin. Nah, terus cara buatnya gimana? Cara buatnya gini. Jenengan kalau yang udah biasa bikin romansa, hampir mirip dengan romansa ya.
kacang kedelai ataupun kacang tanah atau kacang hijau itu diseduh air panas. Cuma nggak perlu 3 kali. Mau 3 kali silahkan, lebih bagus. Minimalnya sekali nggak apa-apa. Mungkin buat ikan kok. Dikit-dikit bau langsung nggak apa-apa. Ikan masih doyan. Kita lanjutin. Jadi kalau cara buatnya kacang kedelai, kacang hijau itu diseduh dengan air panas. Ya misalnya kalorinya ada yang serbuk bisa nggak? Oh bisa. Itu cukup sekitar 2 on saja bundanya pacar. Ya. Kalau pakai kelor segar itu 1 kilo. Kalau pakai kelor yang sudah jadi serbuk kering itu cukup 2 on. Bundanya pacar. Minumnya itu tuh. Ya. Lanjutin. Lupa aku tadi apa cara buat ya. Cara buat. Jadi cara buatnya sama ya kayak bikin romansa. Seduh aja. Minimalnya sekali. 3 kali lebih bagus. Tapi sekali pun nggak apa-apa. Ya. Dengan air panas. Nanti setelah dingin airnya, tapi kalau 1 kali tutup ya. Jadi seduh air panas tutup wadahnya, ditutup, tutupnya 1 kali. Kalau 3 kali nggak ditutup nggak apa-apa. Oke lanjutin. Jadi sekali lagi, dari tadi kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah juga boleh. Itu seduh air panas minimal 1 kali. Oke, nanti terus gula aren itu direbus. Ya, ambil 1 liter aja lah, atau 2 liter ya, rebusnya mungkin jadi encer. Betul, daunnya aja tanpa tangkai, betul, ambil ya. Jangan ditimbang dengan tangkai, nggak boleh. Daunnya aja. Oke lanjutin. Kemudian kalau ada alpukat ambil dagingnya. Ya. Kemudian telur cuci bersih telurnya ya pakai sabun. Itu nanti yang dipakai ya semuanya ya semuanya ya putihnya ya kuningnya semuanya. Terus untuk ikan gini untuk ikan. Ikan itu buang empedunya. Jangan boleh masuk sak kapih-kapihnya sak semuanya. Kalau punya alat giling silakan sak kepala-kepalanya sak cucu-cucunya digiling aja sampai benar-benar halus. Habis gitu, nah ini untuk menjaga agar sterilisasi terjadi benar, kemudian biar enzimnya keluar, itu jangan itu dikukus dulu ya. Jadi ikan tersebut yang 1 kilo tadi masukin ke plastik, tapi setelah dihaluskan, setelah dicincang ya. Awas sekali lagi, empedunya buang dan jangan sampai pecah. Kalau pecah, itu apa istilahnya tuh ususnya itu buang kaki. Tapi kalau nggak pecah, ususnya masukin aja. Ya. Tapi kalau pecah, itu ususnya juga harus dibuang. Ya. Nanti malah mengganggu, bisa rusak nanti. Oke, ikannya dicacah dulu, cincang, ya. Kalau punya alatnya, sak kepala-kepalanya aja, lumayan kan, banyak. Terus nanti dikukus selama 1 jam. Ya, masukin ke plastik dulu, ikat plastiknya, dikukus 1 jam. Biasanya nanti akan ada keluar air, toh. Nah, justru sebetulnya air itu yang kita butuhin. Ya. Air kaldunya itu yang dibutuhin. Tapi ambil aja semuanya, saya lagi nanti prosesnya. Ya. Nggak usah diambil airnya aja semuanya. Jadi ulangi lagi, ya. Untuk kacang hijau, kacang kedelai, seduh air panas, ya. Panas mendidih sampai nanti jadi dingin. Kemudian untuk alpukat ambil dagingnya aja. Untuk ikan cincang, buang empedunya ke halus, kemudian dikukus selama 1 jam. Oke, lanjut. Terus kemudian untuk telur cuci bersih ya, pakai sabun, pakai sunlight ke cangkangnya. Itu nanti diambil semuanya ya, semuanya dalamnya, kecuali cangkangnya enggak. Kemudian gula direbus. Oke. Kalau pakai kelornya dicuci air hangat. Awas bukan air panas, air hangat. Ya. Cuci. Kalau pakai yang serbuk nggak usah. Ya, bisa. Terus kalau nggak ada berarti pakai vitamin B1, B6, B12, vitamin C, vitamin D masing-masing 100 butir. Nah itu pun nanti ditumbuk halus ya, dihaluskan. Nah caranya gini, anggaplah semua sudah siap ya. Oh sterilisasi dijaga ya. Nanti jangan itu blender semua. Ya. Pakai air kelapa, pakai air cucian beras ataupun pakai air sumur ya. Penting totalnya nanti jadi 20 liter totalnya. Ya. Nah kemudian rotornya itu dihidupkan dulu, kasih aja lah. Kan yang kita kan cuma 250 liter 1 gelas kan. Rotor 1 gelas yang diambil dari apa? Dari yang sudah dikembangkan ya. Itu 1 gelas itu kasih aja gula merah atau gula aren 1 sendok makan aja ya. Aduk gitu kan. Boleh, ambil ya monggo. Boleh. Ya. Prinsipnya nanti totalnya 20 liter wis itu aja ya. Ambil ya pangkalan kerinci. Oke lanjut. Nah nanti rotornya hidupkan dulu ya. Minimalnya itu 1 jam sebelumnya. Sambil kita ngerjain, kita hidupin dulu kan. Nah nanti setelah semua di blender, gabungkan semuanya, masukin ke wadah, terserah wadahnya apa, mau ke jerigen silakan, mau ke ke ember silakan ya. Yang penting nanti ruang kosongnya itu cuma 10% ruang kosongnya. Nah ini wajib fermentasinya itu paling lama 5 hari. Bisa dipahami? 5 hari. Jadi tidak boleh 4 hari, tidak boleh 6 hari, wajib 5 hari ya. Misal jangan bikin hari ini hari Selasa misalkan, Selasa malam, maka selesainya apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam baru boleh dibuka, selesai. Bukan boleh dibuka, harus dibuka malah. Bisa dipahami? Kita ulangi. Jadi ngerjainnya itu nanti setelah semua di blender, gabung semua, aduk dulu yang benar-benar merata, ya, aduk, cocok. Kemudian fermentasi selama 5 hari. Ya. Kalau misalkan ngerjainnya hari Selasa, maka dihitungnya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selama 5 hari. Ya boleh nggak lebih? Jangan. Boleh nggak kurang dari 5 hari? Jangan. Wis manut 5 hari, titik.
Capek kalau yang teranginnya, pusing lah nanti. Pokoknya 5 hari udah. Ya. Karena kalau kurang 5 hari nggak jadi, lebih dari 5 hari pun nggak jadi. Nggak jadinya apa? Nggak jadi nutrisi. Jadinya yang macam-macam. Urusannya jadi berbeda. Tapi nggak perlu nanya. Capek aku teranginnya. Yang penting 5 hari jauh banget ya. Jadi mutlak harus 5 hari. Ya. Bisa dipahami ya. Oke, anggap setelah 5 hari buka tutupnya ya. Nanti ganti tutupnya dengan kain. Kita ulangi. Misal sebelumnya contoh kayak gini nih. Kita lihatin ya. Dulu. Ini lagi ngembang ini ya. Nah, ini coba. Nah, ini kan nanti kan ditutup, oke? Ditutup. Kalau ayah nggak pernah pakai aerator capek ya. Ini udah maling melendung yang ini. Ini baru 1 jam yang lalu ini. Saya pakai ini aja. Kalau pakai jerigen, aku pakai balon. Nanti kalau ngegas kita paling balonnya aja yang melendung. Sama aja. Ya, mau pakai aerator juga silakan. Ya. Monggo, bebas ya. Kang Ibnu, monggo Kang Ibnu. Ponorogo nih Kang Ibnu. Jadi 5 hari ya, setelah 5 hari nanti ini tutupnya buka. Nih, kalau misalnya namanya selesai nih 5 hari ya, kalau pakai jerigen, tutupnya buka, ini tutupnya ganti dengan kain. Artinya apa? Biar oksigen bisa masuk ya. Paham ya? Sama, kalau pakai wadah yang lemu sama. Jadi ganti setelah 5 hari, buka ganti dengan kain tutupnya. Bisa dipahami sampai situ? Oke, nah setelah 5 hari, selesai, ya dihangatin nggak? Nggak usah. Ya. Malah bukan nggak usah, nggak boleh. Karena gini, IKEA ini bukan bikin romansa ya. Ini bikin nutrisi. Kalau jangan hangatkan, kenapa ayah di romansa setelah 4 atau 5 hari wajib dihangatkan? Itu hanya kehati-hatian ayah. Maksudnya gini, ayah kan nggak yakin ketika jenengan yang bikin di rumah masing-masing itu sterilisasi terjaga. Nggak yakin ayah. Bisa jadi nanti terkontaminasi oleh mikroba-mikroba luar ketika sterilisasinya nggak benar. Awas. Di romansa kan ayah sarankan pakai Lactobacillus stock ya kan. Yang kebetulan kita ambil dari Yakul aja kan, biar gampang nyarinya. Atau dari Aspergillus niger juga boleh. Awas. Keluarga lacto sama Aspergillus itu ketika proses fermentasi dia tidak menghasilkan alkaloid. Artinya tidak menghasilkan alkohol nanti endingnya. Walaupun diteruskan fermentasinya, nggak akan menghasilkan alkohol. Ya. Itu pertama. Tapi yang jadi masalah, ayah nggak yakin 100% kalau jenengan bikin itu betul-betul steril, tidak terkontaminasi oleh mikroba yang lain. Ketika masuk mikroba yang lain, tidak menutup kemungkinan proses alkoholik terjadi. Paham? Oke? Nah, itulah alasan kenapa kalau di romansa wajib dihangatkan setelah jadi 4 atau 5 hari itu. Kenapa maksudnya? Kalau terkontaminasi, ketika dihangatkan ketika dihangatkan setelah jadi 4-5 hari, maka proses alkoholik tidak akan terjadi. Jadi tidak mudarat buat siapapun, bukan tuak. Mohon maaf. Bagaimanapun juga aku sebagai seorang yang sering mengembangkan itu kan aku harus mikirin mudaratnya juga buat umat kan ya. Makanya kenapa wajib, itu alasan kenapa romansa aku wajib dihangatkan, wajib dipanaskan. Ayah khawatir terjadi proses alkoholik ketika tidak steril, terkontaminasi mikroba lain. Ujung-ujungnya jadi tuak, aku udah bikin dosa buat semua orang. Aku yang nanggung nanti dosanya. Ngeri kan? Jadi itu hanya nilai kehati-hatian ayah saja ya. Jadi kalau yang sekarang untuk ikan, untuk nutrisi ikan ini, proses bultuk kayak di permukaan dia dihangatkan nggak usah ya. Kalau nanti juga dimasukin ke air, hilang alkoholnya, kalaupun sekalipun tidak steril sekalipun, misalkan terkontaminasi sekalipun ya misalkan ada proses alkoholik juga ya aman-aman aja. Nggak bikin dosa toh, nggak bikin mudarat. Karena kenapa? Ketika masuk ke air langsung apa? Langsung steril, alkoholnya nggak ada. Beda dengan romansa yang untuk dikonsumsi oleh manusia ya. Itu hanya dari kehati-hatian saja. Ya. Bisa dipahami? Itu alasan kenapa kalau bikin romansa wajib dihangatkan setelah jadi. Biar proses fermentasinya selesai dan tidak terjadi proses pembentukan alkoholik. Itu sebetulnya. Jadi semua udah tak pikirin jauh-jauh matang-matang. Semua mudarat udah tak perhitungkan matang-matang ya. Nggak mudah jadi formulator itu. Oke, lanjutin. Anggaplah tadi ya udah selesai 5 hari ya. Udah 5 hari udah selesai. Nah, kemudian boleh nggak dihangatin ya? Boleh nggak? Silakan. Mau dihangatin silakan. Tapi saran saya sebaiknya jangan. Kenapa? Ayah khawatirkan menghangatkannya suhunya lebih dari 48 derajat. Kenapa? Enzimnya mati. Padahal kita butuh enzim di situ, baik yang datang dari ikan tadi, ya, ataupun dari bahan yang lain. Kita butuh itu. Ya. Makanya nggak usah dihangatin aja lah. Ya. Memang jangan punya termometer. Pas dihangatin mau 48 derajat maksimum. Belum tentu kan? Makanya bisa daripada ngaco, daripada ngawur. Kenapa? Yang mau kita ambil malah nggak ada, lebih baik nggak usah aja. Karena kan ini bukan untuk dikonsumsi oleh manusia toh, kan ini untuk hewan, ikan ya. Ya disaring jangan, nggak usah, ngapain disaring? Ya, nggak usah disaring. Orang nanti mau campurkan ke pakan kok. Ya. Ini nanti untuk dicampurkan ke pakan. Oke, lanjut. Anggap udah jadi ya 5 hari. Mau disaring silakan, nggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau dihangatkan sebaiknya nggak usah aja. Ayah khawatirkan suhu menghangatkannya di atas 48, jangan nggak punya termo kan malah jadi rusak. Enzim yang kita harapin malah jadi nggak ada nantinya malah. Ya. Enzim pemacu pertumbuhannya malah. Oke lanjut. Anggap sudah selesai 5 hari tadi, maka nanti dosisnya itu begini. Per 50 kilo pakan yang sudah kita punyai, ya, itu bibis antara 1 sampai 1,5 liter.
Gini, kalau untuk ikan yang tidak bersisik cukup 1 liter per 50 kilonya. Tapi kalau untuk ikan yang tidak bersisik seperti untuk lele, untuk patin, untuk belut, untuk sidap itu 1,5 liter per 50 kilonya. Campur rata aja, campur rata. Ya gimana biar rata? Orang ini cuma 1 liter, orang ini kan 50 kilo, gampang lah. Ambil dulu 1 liter, tambahin air yang kira-kira nanti cukup untuk ngebibis semua. Ya. Kenapa? Awas loh. Pakan ikan yang paling bagus adalah dibibis agak basah biar dia mengembang. Itu yang paling bagus. Ya. Kapan dikasihnya ya? Minimal 1 jam sebelum diberikan. Minimal. Mau 2 jam sebelumnya lebih bagus. Ya. Jadi ambil 1 liter, oke? Kalau untuk ikan bersisik. 1,5 liter kalau untuk ikan yang tidak bersisik. Campurkan ke pakan 50 kilo, minimal 1 jam sebelumnya. 2 jam nggak apa-apa. Ya, nggak rata, tambahin air lagi aja. Ya. Dengan rata, bibiskan, habis itu baru berikan pakannya. Sesuai dengan jadwal tentunya ya. Masing-masing ikan kan nggak sama jadwalnya. Ya. Kalau untuk ikan tidak bersisik 2 kali, pagi sama sore. Tapi kalau untuk ikan yang tidak bersisik, pagisnya itu 3 kali. Ya. Pagi, siang, sama malam. Ya. Dan persentase 20%, pagi 20%, siang 20%, malam 60%. Kalau untuk ikan yang tidak bersisik. Tapi kalau untuk ikan bersisik, bisa 50-50 ya. Nah, 50% pagi, 50% lagi. Tapi paginya tidak boleh kurang dari jam 9. Karena hampir semua jenis ikan, pencernaan mulai berfungsi normal, itu di atas jam 9 pagi. Ya. Jadi kalau jangan kasih pakannya jam 7, masih ngasih jam 8, itu membajir, nggak jadi. Kenapa? Pencernaannya belum berfungsi. Paham? Siangnya cukup jam 1, malamnya jam 8 malam misal. Bisa dipahami ya? Kalau untuk yang tidak bersisik itu. Tapi kalau untuk yang bersisik bisa cukup pagi sama sore ya. Paginya di atas jam 9, anggaplah jam 9 aja. Terus nanti sorenya jam 5 boleh. Ya. Untuk yang tidak bersisik. Oke, selanjutnya untuk perawatan lain seperti air segala macam itu standar. Ya. Standar. Air bau ganti buru-buru aja. Ya. Atau kalau punya rotor untuk diameter kolam yang pakai kolam terpal ya, diameter 3 itu 1 gelas rotor masukin sawah normal ya. Untuk menjaga agar pH tetap stabil. Gitu urusan perikanan. Silakan buktikan, insya Allah perkembangan tumbuhnya bisa 2 kali lebih cepat dari standar umum sebelumnya. Tapi kalau pola ayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? IMS Bintang. Kalau ayah itu pola ayah itu masuk rutin 3 hari sekali jamu. Jamunya masukin ke air enggak, jamunya dibibiskan ke pakan juga, bareng-bareng aja dengan nutrisi ya. 3 hari sekali jamu masuk. Dosisnya 3 mili untuk 1 liter jamu ikan ya. Ayah nggak bahas bahan jamunya apa, silakan aja cari di grup, sudah ya share kan ya, cara bikin jamu untuk ikan. Itu bisa dipahami ya, bisa dipahami. Itu cara bikin nutrisi khusus untuk ikan. Awas, sekali lagi khusus untuk ikan. Insya Allah kuncinya kerjakan, lakukan, jangan cuma nyimak. Kenapa? Karena oke, udang gimana ya? Kodo, Kang Boy, untuk udang sama. Cuma gini, ada perbedaan dikit Boy. Udang itu minimalnya harus 35% PK-nya Boy. Udang harus 35%. Apapun bahan bakunya, terserah jangan mau bikin nanti. Gini ya, ayah sebetulnya pingin ngajarin bikin formulasi berbagai macam pakan alternatifnya, bikin sendiri dengan berbagai bahan. Cuma kalau pakai live, apalagi kalau pakai cuma tulisan, ayah khawatir kan keliru. Jadi kalau pingin belajar pakan, sebaiknya itu dipraktekkan langsung gitu ya. Karena kadang-kadang banyak kekeliruan di situ. Jadi maksud hati pingin endingnya dapat PK 35, karbohidrat 5%. Jangan kan nggak ngerti gimana gitu. Kalau cuma ngelihat literatur bahan baku ini kemungkinan sekian persen, itu kan standar baku belum tentu. Ya Boy ya. Jadi kalau untuk pakan sebetulnya standar ya. Tapi kalau khusus untuk udang, usahakan itu 35% PK-nya minimal, Boy. Ya. Minimal pakannya kandungan PK-nya 35%. Oke. Ini untuk udang ya, khusus untuk udang. Kemudian karbohidratnya maksimal 6%, minimalnya 4 sampai 6 lah udah di situ aja. Lemaknya 4 sampai 5, energi metabolismenya harus 3.200. Oke, Boy? Paham? Ya, Boy ya? Coba buktiin, Boy, insyaallah. Itu yang jelas. Pokoknya kalau yang umur 3 bulan panen biasa 3 bulan bisa jadi 2 bulan. Yang biasa panennya 6 bulan itu bisa 4 bulan panennya. Serius, ini pengalaman ayah. Yang penting masing-masing harus dipelajari yang faktor-faktor mendukungnya yang saya bilang tadi ya. Biasa jangan asal-asalan ya. Awas, hati-hati. Pakem yang 3 hal pakem tadi. 1, alat harus punya. Yang kemudian Abelia Pangkalan Kerinci, silahkan buktikan kita sudah terbiasa melakukan itu ya. Karena ujung-ujungnya jam terbang. Perhatikan Siti ini apa yang ada di lapangan, lihat kolamnya. Siti nggak dengerin ya tadi ya Siti ya. Jamu ikan itu kalau dimasukin ke air apalah artinya?
Oke, langsung. Iya, betul betul. Ya Om Pandi, harus dong, harus praktekin ya. Bikin dulu nutrisinya ya. Itu nanti dibikin ke pakan ya. Padli Anggara ada gimana nih? Om Bambinsa, Bambinsa Aceh ya. Dulu ikut diklat sama ayah nggak waktu di Bogor atau di Bandung? Coba nih, Om Padli. Waktu Kuantel ikut nggak dulu? Itu ya, hal yang harus pahami ya. Jadi alat harus punya, baik pH air maupun termometer air ya. Kemudian faktor kecocokan apa yang harus dibudidayakan ya. Jadi lihat kondisi alam masing-masing daerahnya, jangan paksain. Apa nih? Super NB and rotor sama nggak ya? Apa tuh Super NB? Nggak ngerti ya. Paham ya? Gini, rotor itu jelas gak akan sama dengan produk-produk yang manapun. Karena itu kan formulasi ayah sendiri ya. Dengan mikroba ayah sendiri ya, hasil pengembangan ayah sendiri. Jadi kalau apa namanya? Kalau jenengan bilang boleh nggak dengan mohon maaf ya, dengan apa formula A, B, C, D, merek lain, jujur ayah nggak ngerti, nggak jamin. Ya. Kenapa? Karena kan isinya pasti kan nggak sama. Mikrobanya kan jelas nggak sama. Mohon maaf, gini mas Saudari. Banyak formula yang dikiranya formula ikan itu sama, enggak salah. Kita kan mau bikin nutrisi. Jelas mikrobanya tersebut yang harus menunjang untuk pemecah nutrisi. Apa yakin produk yang lain? Apa sudah disetting mikrobanya kita bisa memecahkan nutrisi? Enggak tahu juga. Ya, Padli Anggara ya. Jadi rotor itu enggak sama dengan yang lain. Dan itu memang hasil formulasi ayah sendiri ya. Boy nanti ayah kasih SOP-nya aja untuk udangnya karena udang pun macam-macam, ada udang Paname, ada udang Galah, itu kan enggak sama Om. Boy ya. Nanti kalau diterangin kayak gini malah mumet Boy. Ya. Tiap jenis udang enggak sama Boy ya. Ada karakteristik masing-masing ya. Apalagi ada udang yang bisa di apa? Bisa di air tawar, ada udang juga di air payo, ada udang yang di air asin, enggak sama Boy. Itu ada SOP-nya, itu bisa tertulis lah kalau itu ya Boy ya. Standar umum adalah ya, standar umum. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa ya wis selesai ya malam ini. Intinya malam ini sebetulnya apa? Jenengan belajar bikin nutrisi yang bisa mempercepat pertumbuhan ikan. Ya, rotor belum punya. Oke. Terus bisa nggak diganti? Jelek-jeleknya pakai Yakult. Wis. Ya. Kalau rotor belum punya, wis jelek-jeleknya pakai rotor. Sorry pakai Yakult aja. Untuk 20 liter yang tadi, komposisinya tadi, Yakultnya 5 botol aja wis. Ya. Hasilnya akan sama? Jelas nggak akan sama. Tapi insya Allah nggak jelek-jelek amat kalau pakai Yakult ya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau nggak punya rotor, sebenarnya belum punya rotor, boleh pakai Yakult, boleh ya. Enggak, tapi minimalnya harus 5 botol ya, minimal 5 botol. Hasilnya apakah sama 100%? Enggak, ada selisih dikit, tapi insya Allah nggak jelek-jelek amat, bisa dipakai ya. Langsung apa tuh? Om Bandi. Udah gitu aja dulu ya. Ini nanti nih dataku mau habis ini. Ayam mau mati bang, oke lah nih. Minum resepit. Kalau resepit minumnya pagi 2 sendok makan, siang 2 sendok makan, sore 2 sendok makan. Kalau romansa setelah bangun 3 sendok makan, setelah bangun tidur ya. Terus mau tidur 3 sendok makan gitu caranya, nggak sama ya. Ambil ya pangkalan kelinci. Oke, itu aja dulu ya, Dede ya. Mohon maaf jika ada kurang kata-kata yang kurang enak ya. Ini kerjaan masih banyak, masih numpuk ya. Silakan catat kemudian tolong praktekkan. Bikin secara kecil aja dulu ya. Tolong buktikan. Terbuktikan, lanjut. Belum terbukti, konsultasi kita ya. Kalau ada yang keliru kan gitu aja, simpel ya. Udah, kita aja dulu. Sampai lagi, mohon maaf. Selamat malam. Insyaallah ketemu lain waktu ya.